Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin abil qasimil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farrij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wanshur wahfaz wa ayyid nahdatal watani fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas masalah wudu, yang mana sebelumnya sudah kita bahas masalah air. Jadi air kemudian wudu. Nanti kita akan lanjutkan kemudian dengan permasalahan sholat. Jadi sebelum kita sholat tentunya kita harus melaksanakan syarat sah daripada sholat tersebut, yaitu suci dari hadas kecil maupun hadas besar. Jadi di sini pada kesempatan ini kita akan membahas masalah wudu. Al-wudu lughatan. Kata wudu secara bahasa berarti ismun li ghusli ba'dil a'dha, yaitu nama suatu perbuatan, yaitu perbuatan itu membasuh sebagian daripada anggota badan kita. Wa huwa ma'khudun minal wada'ah. Kata wudu diambil dari kata wada'ah. Apa arti wada'ah? Wahya al-husnu wal jamal, yaitu al-husnu baik, wal jamal bagus atau indah. Wa syar'an, secara syariat apa itu wudu? Ismun li ghusli a'dha'in makhsusah, yaitu nama suatu perbuatan yang membasuh anggota yang khusus, biniyatin makhsusah, dengan niat yang khusus, ala wajhin makhsus, dengan cara yang khusus pula. Jadi wudu ini sudah punya cara tersendiri yang khusus, tidak sembarangan, tidak bebas cara kita melaksanakan daripada yang namanya wudu. Kemudian fadlul wudu. Sebelum kita membahas masalah tata cara berwudu, maka yang paling bagus adalah kita bahas dulu masalah fadlul wudu, fadilah atau keutamaan daripada berwudu tersebut. Supaya apa? Supaya orang yang melaksanakan wudu bisa melaksanakan dengan sebaik mungkin untuk mendapatkan fadilah atau keutamaan daripada wudu tersebut. Warada 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala. Diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau bersabda, la yusbigu 'abdun al-wudu'a illa ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi wa ma ta'akhkhara. Tidaklah seseorang hamba menyempurnakan wudunya kecuali diampuni baginya dosa-dosanya yang sudah lewat dan yang akan datang. Ini hadis Rasulullah SAW menjelaskan tentang fadilah wudu yang sangat luar biasa bagi orang yang menyempurnakan wudunya. Bukan hanya sekedar wudu saja, tapi menyempurnakan basuhan-basuhan wudunya dengan cara yang baik, maka sudah dijamin akan diampuni dosa-dosanya yang sudah lalu dan yang akan datang. Wa qala aidan, dalam hadis yang lain beliau juga bersabda, as-salatu khairu mawdu'in wa la yuhafizu 'ala al-wudu'i illa mu'min. Salat itu adalah sebaik-baik perkara, wa la yuhafizu 'ala al-wudu' illa mu'min, dan tidaklah seorang itu memelihara daripada wudunya kecuali dia adalah seorang mukmin yang sejati. Wa qala aidan, hadis yang lain Rasulullah SAW bersabda, man tawaddo'a, siapa yang berwudu, fa ahsanal wudu'a, kemudian dengan cara berwudu itu dia baguskan wudunya dengan cara yang baik, kharajat khotoyahu min jasadihi hatta takhruja min azfarih, maka keluarlah dosa-dosanya, dosa-dosa yang sudah diperbuatnya daripada dosa-dosa kecil, min jasadihi, dari jasadnya, dari anggota badannya, dosanya itu akan keluar, hatta takhruja min azfarih, sehingga dia keluar juga dari kuku-kukunya. Jadi dari tetesan-tetesan air yang membasuh wajah, maka dari tetesan air itu dosa yang di wajah kita keluar. Kemudian dari tangan, kemudian kita musab kepala, tetesan-tetesan air yang menetes darinya, maka dari sana dosa-dosa kita juga ikut keluar, hatta min azfari. Jadi dari dari kuku kita juga dosa-dosa tersebut dikeluarkan
dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala adullukum ala ma yamhullahu bihil khataya wa yarfa'u bihid darajat." Jadi Rasulullah SAW beliau bertanya kepada para sahabat beliau, "Ala adullukum ala ma yamhullahu bihil khataya." Tidakkah kalian mau aku kasih tahu ya sesuatu amalan yang bisa menghapus daripada kesalahan-kesalahan kalian. Allah menghapus kesalahan-kesalahan kalian dengan kalian melakukan perbuatan tersebut. Wa yarfa'u bihid darajat, dan amalan tersebut bisa mengangkat daripada derajat kalian. Maukah aku kasih tahu amalan tersebut? Maka sahabat menjawab, qalu bala ya Rasulullah. Ya, jadi para sahabat tentunya pasti mau. Bala ya Rasulullah. Ya, kami mau ya Rasulullah. Qala, kemudian beliau ya menjawab, isbaghul wudu alal makarih. Yang pertama adalah isbaghul wudu alal makarih. Kita menyempurnakan wudu kita alal makarih, ya pada keadaan-keadaan yang tidak kita sukai. Jadi berwudu dilakukan dengan cara yang bagus, dengan cara yang sempurna. Contohnya misalkan berwudu waktu subuh pada saat yang tidak kita senangi, waktu dingin, ya tentunya terkadang waktu dingin kita hanya ya membasuh tangan sekedarnya, membasuh muka karena kedinginan. Tapi tatkala kita sempurnakan wudu kita alal makarih, saat yang tidak kita sukai, maka itu bisa menghapus dosa kita dan meninggikan derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apalagi amalan yang disebutkan oleh Rasul SAW bisa menghapus dosa dan meninggikan derajat, wa kathratul khuta ilal masajid, yaitu kita memperbanyak langkah-langkah kita menuju masjid, ya untuk melaksanakan sholat berjamaah, ya untuk membaca Al-Quran mungkin ke masjid, ya kita perbanyak langkah kita menuju ke masjid, bukan menuju tempat-tempat yang maksiat, mengerjakan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi amalan yang disebutkan oleh beliau yang bisa menghapus dosa dan meninggikan derajat, wantizarus shalah ba'da shalah, yaitu kita menunggu sholat setelah sholat. Ya biasa intizar sholat pada sholat yang paling sering, yang paling mudah bisa kita lakukan yaitu setelah sholat maghrib. Untuk menuju sholat isya kita duduk berzikir, membaca Al-Quran, kita menunggu waktu isya akan datang. Nah itu adalah salah satu amalan yang mana ya bisa menghapus dosa kita dan meninggikan derajat-derajat kita. Jadi itulah beberapa hadis yang disebutkan oleh Rasulullah SAW tentang fadilah daripada berwudu, terutama tadi yang beliau sebutkan yang bisa menghapus dosa dan meninggikan derajat. Yang pertama adalah menyempurnakan wudu tatkala ya saat-saat yang tidak kita sukai. Nah, kalau wudu biasa musim dingin, wa kathratul huta ilal masjid, kemudian memperbanyak langkah kita menuju masjid. Karena dalam hadis yang lain diriwayatkan oleh At-Tabrani bahwasanya Rasulullah SAW bersabda. Apa sabda beliau? Man masya ila salatin maktubah fil jama'ati fahiya kahajjatin. Siapa yang berjalan melangkah dari rumahnya menuju salat fardu dengan cara berjamaah. Jadi dia keluar dari rumah kemudian menuju salat fardu yang 5, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, dia kerjakan dengan cara berjamaah, fahiya kahajjatin, maka dia seolah-olah mendapatkan pahala berhaji. Luar biasa. Jadi orang yang keluar dari rumah menuju masjid melaksanakan sholat fardu yang 5 waktu, dikerjakan dengan cara berjamaah, maka dia mendapatkan pahala seperti pahala orang yang berhaji. Wa man masya ila sholatin tatawwu fahiya ka'umratin nafilah. Siapa yang keluar dari rumahnya menuju tempat sholat, ya menuju sholat sunnah, ya, dia ke masjid melaksanakan sholat duha mungkin atau sholat apa, ke masjid, ke musola, dia keluar dari rumahnya, bagaimana pahalanya? Fahiya ka'umratin nafilah, maka dia mendapatkan pahala seperti pahala orang yang umrah sunnah. Ini pahala yang luar biasa yang ya, jangan sampai kita terlewat ya pahala, ya makanya rajin-rajin menuju masjid atau musola untuk melaksanakan sholat fardu maupun sholat sunnah. Kemudian yang ketiga, wantizarus sholah ba'da sholah, yaitu kita menunggu sholat setelah sholat kita tunaikan. Itu berapa fadilah daripada ya kita melaksanakan wudu. Jadi wudu ini juga adalah salah satu benteng hisnun hasin yang tatkala kita terus amalkan, ya mudawamah
ala tuhur, ya terus menerus dalam keadaan suci, ya tidak pernah terputus wudhu kita. Itu bisa menjadi benteng kita dari ya, sesuatu yang tidak kita ya sukai, ya, dari gangguan jin dan lain sebagainya. Kenapa? Karena wudhu itu adalah air, kemudian jin setan itu dari api. Jadi bagi orang yang senantiasa melihara wudhu, setelah dia buang air besar, buang air kecil, kemudian mengambil wudhu lagi, setelah dia mungkin kentut lain sebagainya, dia wudhu kembali, itu adalah amalan yang sangat luar biasa, terutama bagi orang-orang yang sedang ya menuntut ilmu. Maka terus menerus dalam keadaan suci, ya, dawamut tuhur, terus menerus dalam keadaan suci, maka itu memberikan dampak yang luar biasa bagi dia yang sedang menuntut ilmu. Ya mungkin ini dulu bagian pertama yang kita jelaskan masalah daripada fadilah daripada wudhu. Wallahu subhanahu wa ta'ala bisawab. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.